Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Al-mukarramun dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus dumateng jajaran pengurus MBCNU Kecamatan Ngronggot, baik jajaran Suriah, wabil khusus Rois Suriah, jajaran Tanfidiyah seluruhnya ingkang rawuh, ugi pengurus lembaga Banom, sedaya pengurus ranting ingkang rawuh, para kader PKP, para guru-guru kula. Nah niki di depan para guru-guru dalem, sedaya ingkang rawuh, muslimat fatayat Ibnu PPNU. Alhamdulillah ing wekdal dalu menika kita sedaya taksih keparingan sehat walafiat, walaupun artone sak mantone bodho niku rada entek. Yang kecil-kecil mendapat uang banyak, yang sepuh-sepuh uangnya habis. Akhirnya teorinya sang sepuh-sepuh niku jaluki artone sing cilik-cilik meneh. Itu namanya terjadi siklus perputaran. Cara Yai Makrus niku bar puncak kabeh, nek wis kok puncak bingung. Itu namanya dinamika, teorinya begitu. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikali Allah masore alaihi, mudah-mudahan benjing yaumil kiamah kita sedaya pikantuk syafaatipun, amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya, beberapa hari yang lalu dalem niku dipun WA kali sekretaris MBC mau WA sekretaris PC, ya kan? Itu pas. Nah, maka kula niku diminta untuk mau itu hasanah. Maka ketika itu saya tanya, mau itu hasanahnya ini ngaji atau kajian? Nah, saya yakinkan apakah ini benar ke saya. Karena jangan-jangan kan ke Mbah Yai Ali Mustafa Said keliru ke saya. Masih saya klarifikasi, karena jangan-jangan ke Kiai Ali Mazhar tapi ke saya. Akhirnya yang ketiga kali, benar Pak niku kangge jenengan, tapi mau itu hasanahnya itu tidak seperti biasanya. Nah niku bentuknya apa? Membangun motivasi pada saat kita berorganisasi. Nah apa yang melatar belakangi, karena setelah mengalami puncak itu biasanya pasti mengalami kebingungan dan jenuh. Nah itu wajar di dalam dinamika hidup itu seperti itu. Tiang niku nek pun sugih niku kadang asline nggih bingung duwite nggih opo. Kan itu. Makanya ada teori rumus, orang itu kalau sudah punya harta yang dicari adalah tahta. Nah, setelah itu berhenti situ, udah usah cari wanita. Nah. Maka ini adalah ada dinamika baru menurut saya, karena baru kali ini ada halal bihalal, mau itu hasanah tapi tidak ngaji, tapi tepuk tangan dulu, tapi bentuknya kajian. Kalau ngaji itu wilayah kiai, kalau kajian itu wilayah akademisi. Makanya saya clearkan dulu yang dimaksud itu Mbah Yai Ali siapa. Nah ini penting ini, karena ini wilayah ngaji. Kalau sampai saya masuk wilayah ngaji, ini bahaya. Nah, akhirnya clear, kita adalah wilayah kajian. Maka saya kasih syarat, nanti panitia harus memakai LCD. Saya buatkan PPT, ini ciri karakter kajian. Nah, siapa yang menyampaikan? Bukan kiai, tapi akademisi. Biasanya seperti itu.
Kalau ini tidak kiai, tidak akademisi yang menyampaikan sekretaris PCNU. Para rawuh sedaya, ing wekdal menika dalem atas nama PCNU, walaupun wonten beliau juga jajaran Suriah PCNU menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, baik disengaja maupun tidak, terutama ada instruksi-instruksi yang harus dijalankan. Instruksi itu biasanya menyakitkan tapi tidak berani melawan. Maka akhirnya dijalankan. Maka dari itu kami dari PCNU juga memberikan maaf kepada panjenengan. Saya dimaafkan atas nama PCNU, panjenengan memaafkan. Maka posisi ini adalah posisi yang harus kita jalani hari ini setelah kita melaksanakan puasa Idul Fitri, dilanjut dengan cara halal bihalal, yaitu saling memaafkan. Dan halal bihalal ini adalah bentuk kreasi orang Indonesia, asli Indonesia Jawa. Panjenengan dan kita saumpami kula sowan teng panjenengan satu persatu ini kok tidak mungkin. Maka diundang bersama-sama dan disinilah kita masuk ruangan itu sudah halalan bihalalin, yaitu sudah saling menghalalkan. Ngaten nggih? Saling memaafkan nggih? Lah, jeng ben pun diulangi malih. Instruksine dilongi atau instruksinya agak halus. Nah, akhirnya kesimpulannya kok podo ae kan itu. Para rawuh sedaya, dalam membuat tema, jadi sekali lagi ini bukan mau itu hasanah, ya mau itu hasanah tapi materinya bukan ngaji tapi kajian. Adalah membangun semangat berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Ini yang melatar belakang ini ku karena sudah ada puncak tadi. Setelah puncak niku arep neng opo. Padha karo wong sugih tadi, nek wis sugih itu terus arep neng opo. Nah, jawabannya panggah rabi nendek setelah harta tahta dulu, nyalon-nyalon bupati atau nyalon-nyalon kepala desa. Nah, misalkan begitu. Nah, jadi judul ini membangun semangat berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Yang saya lakukan ini berbasis empiris. Berbasis empiris niku berbasis data-data atau berbasis fakta-fakta yang ada di lapangan. Nanti kita cocokkan nggih, apakah nanti kita seperti itu. Nah, monggo dilanjut. Para rawuh sedaya, mari kita cek. Saya mulai dari problem yang ada biasanya tapi secara umum. Jadi kita ini pada saat di dalam berorganisasi itu ada problem-problem yang muncul setelah mengalami puncak. Walaupun kadang belum betul-betul puncak itu juga mengalami problem itu. Nah, problemnya apa? Nah, monggo kita saling cek baik lembaga, Banom dan ranting dan semuanya. Yang pertama ini biasanya kalau sudah mengalami jenuh terutama di ranting, ini kadang pimpinan itu merasa sendiri. Jadi kadang itu padahal koncone oke itu seolah-olah dirinya itu bermain sendiri. Tidak ada temannya. Ini berang loran. Gitu. Jadi pimpinan ini merasa sendiri. Nah, ini nanti kita cek faktanya lagi. Nah, biasanya begitu. Kalau pas jaya itu biasanya juga merasa jaya sendiri, pas pusing juga merasa pusing sendiri. Nah, ini biasanya problemnya di situ. Nanti akan mengalami proses mengakumulasi diri, akhirnya mengundurkan diri. Nah, ini saya membaca saja. Dari 370 ranting, kita di Nganjuk ini 370 ranting. Ini belum ada pun satu yang mundur dari problem ini. Entah, mungkin saya tidak tahu tapi tidak ada. Ada yang mundur karena sedo. Nah, mundur sedo, otomatis bawahnya naik. Yang kedua, ini merasa banyak perintah. Terutama di kepengurusan NU sekarang mulai PB, PW, PC, karena di sendiri tadi
Akhirnya kok ngene Yai Makrus ke PRNO ke Ranting itu wah akeh men perintahe. Sing iki rong tak lakoni kok wis enek neh kan gitu kan. Akhirnya numpuk perintah bareng dikumpul kayak akhirnya pusing wis rasa dilakoni kabeh. Ya, lah Yai Makrus dulu jadi ketua Ranting, mumpung saya jadi ketua MBC harus saya perintah. Nah, kan gitu kan. Modelnya mumpung. Ya. Terus yang ketiga, ini problemnya apa? Mau melangkah itu bingung. Telo itu ditekoki garwane ra nyaut ya. Saking mikir organisasi yang menurut dirinya itu ruwet sekali. Padahal enggak. Kan gitu kan. Jadi dia mau melangkah itu piye. Kalau zaman dahulu itu mungkin karena kepengurusannya kan sedikit ya iki. Sekarang ini loh banyak kader. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Yang keempat, tidak ada inisiasi tapi menunggu perintah struktur saja. Jadi nggak duwe inisiasi di bawah, pokok ngenteni perintah tok itu. Akhirnya numpuk perintahnya tadi. Nah, ini namanya tidak ada inisiasi. Ini problem. Jadi ngenteni, pokoknya nek perintah itu juga tidak jalan. Seandainya 1 tahun tidak diperintah itu ya meneng. Nah, kira-kira malah beneran. Malah terima kasih Pak Ketua MBC, saya tidak pernah diperintah kan gitu kan. Tidak ada inisiasi. Terus yang kelima, ini di kepengurusan hari ini sudah tidak boleh sak kobre dan sak napa niku? Nah, sak nyandae. Mengurus organisasi hari ini di kepemimpinan Gus Yahya itu tidak boleh sak kobre tur sak nyandae. Dahulu itu pada saat punya kegiatan setahun pisan itu sapi. Sekarang enggak. Nah, disinilah bahwa organisasi NU itu dinaikkan bagaimana menjadi fungsi-fungsi nanti di bawah. Yang keenam apa itu? Dirinya itu ditokohkan. Jadi ditokohkan para pimpinan ketua-ketua ranting dan yang lain, tapi tidak terbuka sebagaimana konsep organisasi. Ada yang begitu ada, tapi tidak semuanya. Dirinya ditokohkan, tapi disuruh terbuka juga tidak mau. Jadi koyok dirinya sendiri ini yang memang pemilik organisasi. Apakah masih ada? Penelitian saya tidak di sini. Itu ada. Ojo disebut. Walaupun kaloran begitu nanti setelah sini nanti tidak. Nah. Terus yang ketujuh, ya, ini masih banyak. Nanti PR panjenengan pulang dari sini ngangen-ngangen, apalagi yang menjadi problem diri kita. Ngaten nggih? Saya nyuplik ini adalah bagian dari problem secara umum. Nah, ini menjadi bagian penting. Kalau tidak saya ungkap, ini adalah menjadi bagian yang tidak terkoreksi. Nah, ini lanjut ya, lanjut. Nah, saya buat tema tujuan dan idealitas NU. Nah, setelah tadi ada problem, kita tadi merasa punya problem terutama kaloran, kayak ditunjukkan gitu, ya. Kaloran ditunjukkan, maka kita harus kembali lagi, kita harus kembali ke sini, ya. Saya tidak berdasarkan konsep konun asasi tidak, tapi saya menganalisis ini bahwa lahirnya NU antara lain sebab ideologis aswaja dan nasionalisme dan patriotisme. Nah, jadi ini kalau diteruskan saya baca, tujuan organisasi NU didirikan mempertahankan ideologis dan mempertahankan nasionalisme tersebut, maka NU itu berislam ya berindonesia. Kalau aliran lain hanya berislam, ya, yang keras-keras terutama. Tapi kita ini ada dua sisi mata uang. Nah, ideologisnya aswaja adalah di mana yang pada saat itu diperjuangkan, di mana pemerintah
Ibnu Su'ud ya, di Arab ini menerapkan apa teologisnya itu Wahabi. Kabeh-kabeh gak oleh, madzhab ya kudu satu. Terus diperjuangkan oleh orang-orang NU dengan menggunakan wadah karena bersama-sama dengan Islam yang lain itu tidak diajak, yaitu menggunakan NU ini dengan apa? Memperjuangkan boleh mempraktekkan banyak madzhab. Ini perjuangan kita sampai sekarang di Arab kan begitu. Nah, ini adalah ideologis. Akhirnya menggunakan madzhab 4. Ya kan? Terus berpraktek fikih yang dipraktekkan yang kita ambil disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau tidak ini diperjuangkan pakai Wahabi saja, tidak ada pilihan yang lain dan makam-makam di Arab akan digembur. Jadi NU perlu wadah tampil di tingkat internasional mengamankan ideologi ini. Nah, nasionalisme seperti apa? Waktu itu penjajah sedang ke Indonesia, ingin merebut Indonesia, menguasai Indonesia, siapa yang tampil di depan? Para ulama-ulama NU. Maka sesungguhnya NU memiliki apa? Investasi besar terhadap negara. Tepuk tangan nggak apa-apa. Nah, hari ini kita sebagai generasi penerus harus memperjuangkan dua lini ini. Berislam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nasionalisme. Makanya nyanyi ini tadi walaupun produk pedot-pedot itu apa? Ya Lal Waton, Indonesia Raya. Musik dengan apa yang kita lakukan itu bersambung mengejar karena ada dinamika baru. Adik kan? Coba kita ini pada saat acara sada sudah menunjukkan dua hal, berislam dan nasionalisme. Ya kan? Songkok kita ini songkok nasional. Ya kan? Yang beragama lain juga pakai songkok kita ini. Nasional. Nah, dua hal. Nah, yang ketiga kegiatannya, kegiatannya apa? Maka kita sambung ada keagamaan atau diniyah kegiatan kita. Ada disambung dengan pengembangan ekonomi. Jadi diniyah itu kan keislamannya. Nah, yang keindonesiaannya untuk kemakmuran kita apa? Ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah, ya, terus kesehatan, berdigital, pengkaderan, pengadministrasian. Kata kuncinya adalah memberikan pelayanan. Nah, jadi ini penting bahwa kita berorganisasi itu bukan hanya nyantol-nyantol terus melok-melok saja, enggak. Harus memiliki konsep keislaman dan nasionalisme dengan berbagai kegiatan yang tadi. Karena ada, kemarin saya survei, ternyata di dalam satu daerah itu sudah dianggap NU berjalan. Kegiatannya setelah saya tanya apa, nopo kegiatannya? Lailatul Ijtimah, Qotmil Quran, iya, kok agamaannya jalan. Tapi sisi-sisi lain yang bersifat lebih real itu tidak jalan. Saya tanya ada enggak nucles? Oke, nah ini berarti pengembangan ekonominya masih nol. Nah itu kan, ini tadi yang disebut-sebut tadi ranting itu tadi juga ada nuclesnya. Oh ada. Tak kira 30 suan neh. Kok soromen kan itu. Nah jadi ini kata kuncinya tujuan dan idealitas NU itu dua ya, keislaman dan nasionalisme. Diingat-ingat. Jadi kita ini dua sisi mata uang, ya Islam, ya nasional. Tapi ojo begini, karena di luar disalahartikan. Awake dhewe iki nasionalis, ya sholat, ya minum, gak apa-apa minum jelas. Itu kan identitas itu kan disalahgunakan itu, nggak boleh. Nah lanjut, lanjut. Nah kita buka sekarang, siapa kita? Jawabannya jenengan NU, saya tak pakai ini. Satu, posisi secara umum ini di atasnya manusia sebagai Abdullah, yaitu penyembah dan beribadah. Makanya di kegiatan-kegiatan NU itu diajak beribadah. Ini spiritualis. Yang kedua, manusia sebagai Khalifatullah, sebagai wakil
untuk berkreasi di bumi. Jadi peran kita dua. Satu berhubungan dengan Allah, yang kedua berhubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Saya buat teorinya itu. Yang ketiga terus apa itu? Berkreasi adalah menjadi nilai ibadah, sehingga ada ibadah spiritual dan ada ibadah sosial. Jadi tadi sing kegiatan keagamaan itu spiritual ke atas, kegiatan-kegiatan lain itu adalah bersifat ibadah sosial. Jenengan ngumpulkan uang koin itu ibadah apa? Sosial. Nah ini penting ini, bagian dari penjabaran kita ini manusia sebagai makhluk dua ini tadi. Nah terus lanjut, biar tidak nanti terlalu malam, karena nasinya tak saya lihat sudah siap. Khawatir saya dirasani nasinya mambu nanti. Nah terus yang berikutnya, pengurus itu harus bagaimana? Ibu-ibu, pengurus ini kelihatan ibu? Kelihatan nggih? Pengurus itu harus bagaimana? Satu, yon saya rapat ketok kok ini. Pengurus NU itu orang terpilih. Panjenengan semua ini orang terpilih nih, luar biasa. Nah, kelasnya tidak terpilihnya seperti Nabi loh ya, terpilih versi kita. Sebab orang itu terpilih sebab ilmunya, sebab kemampuannya, sebab memiliki kelebihan menurut kacamata lingkungan orang banyak. Contoh Pak Yai Makhrus ini, niki dulu yang memilih siapa yang menetapkan? Nah, Kaloran. Pertanyaannya begini, neng opo biyen kok milih, kok gak milih liyane Yai Makhrus? Nah, pertanyaannya kan begitu ini. Ternyata semuanya memilih Yai Makhrus dengan berbagai dinamikanya. Berarti beliau ini terpilih. Coba seandainya Yai Makhrus gak duwe ilmu itu dengan pilih ndak? Ndak paling. Mosok calon ketua MBC terus klunuh, terus mari ngono itu nyopo ora misalkan. Kan gitu kan? Malah nek perlu ujug-ujug nuwabuk kancane. Ya, coba rusak kan? Lah sehingga pengurus NU itu sesungguhnya kita semua orang-orang yang terpilih, muslimat fatayat. Lah kita sudah dipilih itu karena ada satu yang melekat pada diri kita, entah ilmunya, entah kepandaiannya, pokok duwe kelebihan. Nggak ada ceritanya di dunia ini milih pemimpin kok terus nggak mampu, itu nggak ada. Nah ini penting. Nah berarti kita ini harus sadar, oh ternyata saya ini orang yang dipilih. Nah, yang kedua apa? Maka karena mendapat amanah dipilih tadi, maka harus dijalankan dengan baik. Jika yang diberi kepercayaan tidak menjalankannya, maka akan menjadi berhenti semua kegiatan lingkungan sekitar, roda menjadi tidak berputar secara sunatullah, tidak benar dan tidak boleh. Ketika panjenengan sudah dipilih menjadi ketua ranting, terus meneng, ya kan? Kudu mengundurkan diri ya misalkan. Ya, sing guyu impane kok kudu persiapan surat pernyataan pengunduran diri saya makan. Maka ketika sudah dipilih diberi amanat itu harus bergerak, tidak boleh berhenti yang menyebabkan tidak ada gerakan organisasi. Nah, kalau dahulu ya itu berdasarkan penelitian saya itu gini, dahulu itu dipilih jadi ketua, setelah itu menang gak masalah. Hari ini tidak boleh, diberi kepercayaan itu harus dilakukan. Yang ketiga apa? Apa yang harus dilakukan? Menghadirkan NU untuk memberi pelayanan di semua bidang. Nanti kalau jenengan sudah terpilih jadi pengurus dimanapun, maka harus memberikan pelayanan di semua bidang, baik itu agama, sosial, dakwah, budaya, pendidikan, kesehatan, pengkaderan, terutama tertib administrasi. Coba jenengan cek, saya selama menjadi ketua ranting itu sudah memberikan kontribusi apa?
Sini Lailatul Ijtima apakah sudah berjalan di semua desa? Kecuali tadi mana? Khawatirku yora tenan nih, gak apa-apa, pahalanya akeh dhewe, tinggi nyek-nyekan gak apa-apa. Apakah misalkan Nocel sudah merata di semua desa? Nah, keagamaan tadi dicuplik saja sudah, ya. Terus di bidang sosial juga ketemu, di bidang dakwah ketemu, di bidang kesehatan misalkan. Apakah kita peduli terhadap warga NU yang sakit bisa melalui koin? Nah, kemarin saya pernah simpangan dengan mobil ambulan Persing Ronggot. Itu miliknya Ranting mana ya? Kaloran, Mojo Kendil. Nah, itu kan bentuk menghadirkan di bidang kesehatan. Jadi pada saat itu saya agak pelan-pelan tapi disalip oleh mobil itu. Setelah tak totke itu ternyata ke rumah sakit RSUD. Artinya ini bisa melayani di bidang kesehatan, di bidang digital seperti ini. Ada tertib administrasi. Ini kemarin juaranya mana kemarin yang juara? Nah, itu biasanya nek juara Barwinut gak diopeni lho biasanya. Kok ganti Kaloran kok sing ngopeni iki kok malahan. Kan itu kan. Terus yang keempat, bagaimana caranya? Nah, setelah dipilih, diberi amanah, bergerak, bagaimana caranya? Bekerja sama dengan yang lain, ya. Karena pengurus itu bersifat kolektif kolegial, maknanya ojo rumongso menjadi pengurus dewe, melaku dewe, pusing dewe, lekasan ambruk dewe. Jangan. Maka harus ada kerjasama dibagi tugas. Nah ini penting. Di pengurusan itu jangan duwewe pokoknya DE yang paling tampil siliane ra oleh. Tidak boleh. Maka harus ada distribusi. Contoh hari ini di PCNO, saya nyontohkan di PCNO kan. Saya dulu juga mantan ketua ranting juga pernah 2 periode ketiga. Tapi yang saya contohkan PCNO. Sampai hari ini PCNO itu kalau diundang oleh instansi manapun belum pernah tidak hadir. Karena begitu ketua kita paring kabar, oh niku dicarikan ganti ae, tak carikan wakil ketua. Jadi belum pernah selama hampir 3 tahun ini ada undangan dari instansi tidak hadir. Bahkan tadi malam saya kan sore itu mendapat WA dari surat dari Polres, judulin nonton bola itu loh. Nah, oh malah kecewa wesan. Ya, ya jenengan kelingan kalah. Untungnya saya tidak lihat, karena tadi malam itu melantik pengurus ranting di Tanjungan Om. Setanjungan Om itu saya tanya, jenengan lu gawe acara koyo pas main bola tak gitu kan. Ternyata hikmahnya apa? Kalah aku gak roh. Kan menarik ini. Nah, maka ini harus ditata nggih. Jadi tidak boleh Yai Makrus ini harus punya mendistribusikan kegiatan-kegiatan. Kalau ketua tidak bisa, maka jangan sampai terus tidak hadir. Ada loh ketua oleh undangan tidak bisa hadir tapi tidak diberikan ke yang lain. Neng kono digoleki peh bano ranting NU diundang ya ora tau teko bano. Lah yang lain nggak tahu ternyata. Nah, maka ini tidak boleh. Kita bersifat kolektif kolegial itu bersama-sama. Ngaten nggih? Berikutnya di samping itu belum habis. Terbuka. Nah, terbuka itu kuncinya untuk membangun kepercayaan. Nek panjenengan tertutup, ditekoki yo wis ra ngaku. Bar acara yo poneh bar oleh bantuan opo ono serang aku belas. Itu akan menghilangkan kepercayaan. Misalnya Pak Yai Makrus oleh bantuan MBC atas nama MBC, sing rohi ketua sama bendara karena pengambilannya kan cukup itu, mari kono mau weneng. Itu kok dalam jangka waktu nanti tahu pasti semua nggak percaya, itu akan merusak organisasi. Nah, terbuka penting. Oleh koin piro, tapi ya jujur ngeten nih.
Ndalah bojone iki ndalah ngekei dhuwit kanggo sedekah NU ngono ya wis mbok omong-omongne terlalu jujur. Lagi mumpung ngene bojone dhewe. Nah, ini penting. Terus karena organisasi itu milik orang banyak, ini harus sadari. Organisasi itu bukan milik hanya satu orang, tapi milik orang banyak. Di beberapa di Nganjuk MBC dulu ada yang sifatnya itu adalah tergantung pada satu orang. Nah, ini ketika satu orang ini tidak ada, mati. Maksudnya mati bukan orangnya loh, organisasinya menjadi stagnan. Akhirnya kita mencoba merombak, mulai dari pemilihan itu sudah kita terbuka. Nah, hari ini saksinya Mbak Yayali ini, kita pada saat mengadakan konferensi terutama di sini dulu itu sifatnya terbuka, silahkan. Yang penting ojo mani politik dan lain sebagainya. Siapa yang dipilih. Nah, ini terbuka. Setelah itu apa itu? Bisa bekerja sama antar lembaga atau institusi atau pihak lain siapa saja. Kuncinya menguntungkan NU, tidak menguntungkan diri loh ya, menguntungkan NU. Ojo kerjasama tapi merugikan NU, harus menguntungkan tapi tidak boleh menguntungkan diri. Nah, karena ini sulit, Yai Makrus itu membedakan dirinya sebagai individu seorang pemimpin, kebetulan menjadi ketua MBC. Nah, yang harus digunakan standar itu adalah keuntungan organisasi, jangan dirinya. Apa ada yang begitu? Bisa seseorang ini untung secara pribadi tapi tidak untung secara organisasi. Kalau di organisasi untung, maka dirinya pada saatnya akan menemukan untung juga. Apalagi namanya Kang Untung seperti di Tanjung Anom. Ini kuncinya. Terus yang nomor 5, pelayanan apa saja. Nah, pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Ya, masyarakat butuh apa? Terutama sesuai program prioritas NU. Jadi saya jelaskan, di NU itu ada program prioritas. Jangan berpikiran, jangan berpikiran Lailatul Ijtima' itu sudah cukup. Ya, yasinan tahlil itu juga sudah cukup. Coba kita simak di sini. Yang pertama, program pengembangan keagamaan. Nah, ini Lailatul Ijtima', yasinan tahlilan, terus apa lagi? Sholawatan, tibaan, macam-macam yang bersifat keagamaan. Bisa majelis sholawat, majelis taklim. Nah, yang kedua apa? Pendidikan. Dicek tenggene kecamatan atau desa, kalau ada pendidikan miliknya orang NU oleh ketua ranting, oleh pengurus ranting atau MBC dikomunikasi. Karena ada, Pak Niko itu pendidikannya orang NU, lah cirine apa padahal wi NU, lah gak tahu moro nenggone struktur NU. Tidak begitu, kita marani berkomunikasi. Nah, sowan silaturahim. Nah, ini dikomunikasi. Syukur seperti di Sidoarjo itu ada yang ranting melahirkan sekolah. Kalau sulit, tidak mungkin orang-orang yang orang NU punya sekolahan kita komunikasi. Apa yang bisa dibantu? Mungkin cari muridnya, mungkin kebetulan ada kegiatan yang bisa dikerjasamakan. Nah, ini misalnya di Kelutan kan ada ulul albab, ada macam-macam banyak. Di Kelutan kan banyak itu dikomunikasi. Jangan sampai jauh dari NU. Itulah. Terus ada lagi di bidang apa itu? Setelah kemandirian ekonomi, notlesnya dikembangkan. Syukur ada program lain. Contohnya apa? Di Nganjuk Kota itu sampah yang disodakahkan, diambil, dijual itu menjadi aset. Berarti kan sesuatu yang bisa melahirkan keuangan bisa untuk organisasi itu namanya kemandirian ekonomi. Ini contoh. Ada lagi kesehatan. Ya, tadi di sini sudah ada Mojokendil tadi melayani. Walaupun saya lihat mobilnya kan juga tidak bagus. Daripada
daripada bagus tapi tidak untuk melayani, lebih baik tidak bagus tapi untuk melayani. Syukur bagus untuk melayani. Nah ini penting ini. Ada orang sakit ya walaupun unul-unul melakukannya tapi nyumalip-nyalip kabeh. Dan tidak perlu pakai sirine ya. Salib ae oleh enggak. Karena teko itu nyulap-nyalip. Lah ini ada orang sakit. Wedine karo wong sakit wong-wong itu. Makanya nenek wong kuwendel jenengan sakit nyedek melayu deh. Apalagi masa corona dulu. Terus setelah itu apa? Di situ dakwah digital. Hari ini sudah mulai. Bahkan kemarin sudah kita ajak seluruh tingkatan organisasi memiliki media sosial. Miliknya Muslimat cabang, miliknya Fatayat, miliknya sini juga berjalan. Ini penting. Acara seperti ini di sini, tapi ini bisa dilihat oleh yang lain. Acara besar tapi tidak diliput, kecil. Seperti kemarin kita ngadakan halal bihalal itu yuk live-nya ada 2. Kita muat di media NU Online Jawa Timur, NU Online Nganjuk. Kita muat di Radar Nganjuk. Nah ini supaya apa? Supaya terekspos. Oh ternyata NU Nganjuk itu begini. Lah mengapa? Dulu NU Nganjuk pernah juara 3 karena setiap ada kegiatan kita upload, kita naikkan. Itu menjadi bagian informasi yang bisa terekam. Nah kalau tidak, walaupun api, ya nggak terekam kan, eman-eman. Nah begitu. Terus pelayanan di bidang pengkaderan. Nah PKP-nya sudah berapa kali sini? Berapa kali Pak Yai Makrus PKP-nya? 4 kali. Nah ini baru pengkaderan di NU. Fatayat ada pengkaderan enggak? Ada. Muslimat ada. IPNUI PPNU ada. Pengkaderan ini tujuannya apa? Untuk melahirkan atau mencetak generasi penerus yang akan datang. Coba bayangkan, dilalah pengurusnya sepo-sepo, melok PKP sing sepo-sepo, genek sing 16, wayah genek buwareng. Itu namanya tsunami organisasi. Tsunami organisasi itu ketika terjadi semua tidak ada, akhirnya tidak ada pengurusnya. Nah akhirnya mati. Lah itu makanya di IPNUI PPNU, di Fatayat Muslimat ada level berjenjang. Ini apa? Tujuannya supaya naik. Tapi yang saya pesankan, nek neng organisasi sing nom-nom ki ojo ngendok. Kalau ngendok itu bawahnya itu ndak naik-naik, dia neng kono. Pertanyaannya apa kira-kira nek munggah iki nek sing nampa aku ya malah ngono. Itu terjadi itu. Ini akhirnya memutus generasi beberapa. Sing kudune iki misalnya Pak Yai Makrus ini dulu memang masih muda. Oke, jenengan yuswane pinten Pak Yai Makrus? Jirene 20 peng pindho. Nah, kalau misalkan sekarang ini menjadi ketua MBC kan pas. Tapi ketika Mbak Yali Mazhar dulu yang ketua MBC nguasi Pak Yai Makrus panggah sik bocah ya. Tapi ini harus terjadi regenerasi. Mbak Yai riyen ketika dados ketua MBC yuswa pinten Mbak Yai? Lali. Malah usia 35. Nah, di bawah Yai Makrus lagi berarti kan. Nah, ini artinya adalah kadang sing panjenengan sepuh-sepuh nguwasi ngisor iki panggah cili gak gede-gede. Kan begitu kan? Wong kula iki lho, umure wis meh 50. Karo dhuwur kula iki rumah sole ya kaya sik umur 21. Sing dieling-eling malah pada saat kula nyolong pelem biyen. Akhirnya iki gak iki wis nek nyelok ya panggah jangkar. Padahal liyane wong njaba nek nyelok ya wis pak. Awakmu kondi liali misalkan. Kowe biyen nek nyolongi pelem to. Maka akhirnya saya teringat ilmu Rasulullah itu kalau dakwah di satu tempat tidak berhasil itu segera hijrah. Ya. Malakno aku nek kon ngisi ning nggonku dhewe gak watek gelem tapi nek ngisi ning kene wani mergo cilikane gak roh cilik aku. Nyolong pelem jaraki koncone gak roh. Lah itu begitu. Yai Makrus ini asli ngeronggot ya. Karena ada dalam satu MBC setelah tanya kepengurusannya ternyata pendatang semua. Oh sukses, strategimu bagus. Seandainya itu tidak pindah, ngerti kamu nyolong pelem tadi. Nah, makanya jenengan kalau tidak sukses segera pindah, ya.
Dalah ning kene ditolak lho saking awakmu berarti. Terus yang berikutnya nomor 6, bukankah pelayanan itu sudah ada pemerintah? Pertanyaan saya di situ. Apa jawabannya? NU organisasi sosial keagamaan sebagai penyeimbang dan pengkontrol pemerintah. Nah, jenengan ketua ranting niku jajarannya siapa? Lurah. Sejajar loh itu. Ojo dianggap ngisore. Pak Yai Makrus itu sejajarnya dengan camat. Pak Yai Mazhar ini sejajarnya dengan bupati. Kalau saya sejajarnya dengan Pak Sekda. Itu podo. Ya ojo disebut. Secara level sama, urusan bayaran akeh kene tapi ngkose. Aten lah. Makanya ojo di bawahnya. Kita ini adalah selevel, maka harus apa itu di situ? Penyeimbang dan pengontrol. Nenek salah tugasnya NU itu apa? Ndak wae ceramaono. Rodok kleru Pak niki timbangane besok kula disalahne malaikat tak salahne saiki tapi urusane wingi mbok lakoni ora terserah. Itu selevel. Nah, nggak tahu kalau ketua rantingnya ternyata adiknya Pak Lurah. Ya ketua rantingnya, lho mas kowe Pak. Tek biyen iki ngancaman karo aku. Loh, kowe mas saiki ngancam, kowe kepala desa padha karo ngancam ketua NU. Dibalik sekarang. Bano ramani bano. Bareng petok teko padha mlayu dhewe mergo padha ndutange. Terus berikutnya apa? Sebagai penginterah, jika bisa bekerja sama harus menguatkan, jika perlu NU lebih baik. Ada yang tanya ke saya di PCNU itu. Di PCNU itu kegiatannya kan banyak sekali. Itu ada yang tanya begini, paling kegiatanmu kok ngalah-ngalahnya Pemda. Loh, ada yang begitu. Nah, dia tahu bahwa kita tidak punya anggaran, tidak berbasis anggaran. Kita ini berbasis kegiatan. Kalau di pemerintah basisnya apa? Anggaran. Coba kalau NU itu dikasih anggaran, akan lewat lebih banter daripada yang punya anggaran. Nah, maka ini kerjasama. Hari ini dipraktekkan oleh pemerintahnya Gus Yahya, oleh kepengurusan Gus Yahya bersama pemerintah, antara lain ini masih akan ditindaklanjuti, nanti ada GMK NU itu, nanti programnya itu diambilkan dari situ, akan masuk. Karena yang menjadi sasaran kan orang-orang kita. Tapi ini masih proses terus. Kemarin masih ada Pilpres dan seterusnya. Nah, ini contoh. Ada lagi di satu pemerintah desa. Desa itu kan punya anggaran desa. Yo ada loh. Anggarannya yang bangun masjid itu yo enak. Bangun madrasah itu juga ada. Di tempat saya anggaran desa itu biasanya, di tempat lain sing diparingi mek TK. Nggih, ngene jenengan juga begitu. TK kan kok enak RATP kinda. Akhirnya kita diplomasi. Pak Lurah, di sini kan sing ngaji kan wong NU, sing ulang wong NU, sing ngaji kan wong desa itu. Yang ngajar siapa? Desa itu, wongnya kan podo dan orang kampung. Mengapa sing dikai kok TK tok? Ini kok enggak? Akhirnya dikasih semua, Pak. Nah, ini adalah pola-pola negosiasi. Dasar kita ini adalah berbasis desa itu tadi. Di Ngeronggot sudah ada belum yang begitu? Tadi, nanti nangarani mang, sing dilolokne mau. Nah, kaloran wes ya. Nah, ini coba. Lah, maka supaya bisa begitu, sebagian pengurus NU harus punya delegasi masuk BPD. Nah, BPD itu dulu kan yo awal pemilihan kan orang-orang kita. Ya kan? Sekarang kan enggak. Padahal anggaran itu kalau tidak disetujui BPD juga akan jalan. Nah, ini penting masuk ke wilayah itu. Terus yang ketujuh, apa manfaatnya? Pertanyaan saya. Jawabannya, memberikan bantuan pelayanan kepada warga atau masyarakat, menuntun menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini adalah peran NU. Jadi ojo dituntun yang agamanya tok, juga dituntun kesejahteraannya lain-lain bersama-sama dengan pemerintah. Kan tugasnya kan pemerintah, tapi kita mendorong. Nah, supaya dia nyaman pada saat hidup di dunia, tapi juga dituntun secara agama untuk selamat di akhir. Kalau pemerintah itu urusannya mek dunia saja. Nah, NU itu sampai
Bahkan lahirnya RSNU yang digagas ini adalah supaya seseorang pada saat sakit meninggal itu iso ditalkin arah NU, maksudnya di situ. Ngaten loh. Sehingga wilayah kita sudah tidak berbicara hanya agama tapi juga kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Terus setelah itu kesembilan, yang didapat apa? Nah, dari NU ini yang didapat apa? Jenengan pun pikantuk napa, Pak? Minimal ketua ranting pun pikantuk sarung. Ketua ranting sudah dapat sarung. Ya toh, sudah 2 kali. Itu ikhtiar PCNU. Yang didapat banyak hal, antara lain secara empiris, fakta di lapangan, orang tersebut menjadi naik kelas. Saya baru dapat cerita seseorang menjadi ketua Tanpidiyah PCNU, Tanpidiyah MPCNU, pada saat ke kecamatan itu dihormati. Pak Lurah goleki jenengan ujo GR loh, karena jenengan ketua ranting NU. Kan begitu kan? Bareng wis medun, ndak kok diumbar ya, Pak. Berarti ketika di NU sudah mendapatkan seseorang itu apa? Yaitu naik kelas. Ya Makrus naik kelas. Coba nggak jadi ketua ranting, nggak jadi opo, nggak jadi ketua MBC, nggak jadi opo-opo. Sopo sing kenal ya Makrus. Saya juga begitu. Seandainya tidak menjadi sekretaris PCNU, yuk mboten ngeten iki. Kula njing ben pun jadi mboten ketua, mboten sekretaris PCNU pun mboten jenengan undang juga. Jadi di situ berpengaruh. Pak mantan bupati saat masih menjadi bupati kabeh pengen selfie. Ya ta? Bareng wis gak dadi lho kok. Sopo ae ora. Niki jenengan ya berarti. Termasuk tadi mana rantingnya? Oh, Kaloran. Ada yang ketua muslimat atau ketua fatayat saat jadi yo bocah mate goleki. Tapi begitu ndak jadi, sapa sing arep goleki? Paling bojone dhewe. Kuwi pun goleki kon gaene kopi. Ceritane ngoten niku. Lah. Jadi ini adalah kita sudah naik kelas. Bahkan ada yang memanggil kiai. Saya kadang kan sampai berpikir, yo ada. Mosok manggil aku kiai sih, aku ya bingung sih. Asli berarti wong iki sing dimaksud Yai Ali, kira-kira Yai Ali Roes, Yai Ali Mazhar, tapi kok keliru saya. Kan gitu kan. Lah ternyata setelah saya cek, tak tanya, sama ini manggil aku kiai ning opo? Padahal biasanya nyelok aku Kang. Loh mereka kan pengurus NU. Kan begitu ternyata. Naik level. Jadi definisi kiai itu dulunya itu punya pesantren, punya santri, ya. Di situ yus ngimami masjid lain-lain. Sekarang itu enggak punya santri, masuk SKNU itu ternyata sudah naik kelas menjadi kiai. Loh, itu begitu. Nah, ini artinya adalah pada saat kita manfaat apa yang didapat banyak hal itu secara empiris menjadi naik kelas. Terus dihormati, diberi tempat khusus. Nah, jenengan pada saat datang itu naik ke tempat lain dihormati. Monggo. Bareng wis ra dadi karep-karepmu duduk mburi ra apa-apa. Itu kan karena secara organisasi sosial itu punya kekuatan. Itu yang kita dapat. Nah dulu bisa masuk ke puncak ini karena tadi di awal ada ilmunya, ada kemampuannya. Kan ngoten kan? Nah terus namun catatan saya jangan dijadikan tujuan. Engko pengen jadi ketua NU ben ngono kemeng. Itu sudah melekat. Ndak usah diotak-atik. Ndak usah pengen aku celukan kiai, ndak usah. Yo ngene padha nyeluk dhewe-dhewe. Aja nyeting lho ya. Kok disetting kancane. Engko nek nyeluk aku petok kudu kiai. Ya ta kok kono yo akhirnya membangun opini, oh ini kiai yang membangun kanca-kancane tadi tapi diomongi. Nah, ini tapi jangan dijadikan tujuan akan melekat. Makanya Pak Yai Makrus, coba kalau nggak jadi ketua MBC ya sudah, terus Makrus, misalkan begitu. Bareng jadi ketua MBC, Pak Yai Makrus monggo pinara. Anu teng ngajeng Pak Yai Makrus, mboten kula teng wingking. Loh, jenengan nek mboten teng ngajeng kula kaploki lho. Misalkan ngoten niku. Artinya ini ada penghormatan.
jenengan kalau pengen duduk di depan harus jadi pengurus HMBC dulu hari ini. Ranting belum boleh, tapi jenengan pada saat nanti diranting nang ngarep ya cah cilik-cilik yo gumun ndak Mbah Yai kayak iso nang ngarep piye ceritane. Loh, besok yang ngangen-ngangen juga akan terjadi seperti itu. Saya dulu masa kecil saya itu ngangen-ngangen ngoten Yai, gumun. Pengurus saya Mbah Yai. Nah, kayak aku wis ra tekan gitu kok. Mergo semua punya pesantren ketika itu. Ternyata ada pergeseran tradisi budaya. Ada di Nganjuk itu bagus formulasinya. Ada yang berlatar belakang pesantren, ada yang berlatar belakang perguruan tinggi. Ini menjadi satu. Ini bagus. Kalau ini tidak menjadi satu kok dewe-dewe perang. Nah, panjenengan kemarin pada saat nyusun pengurus pun saya kasih masukan. Semua diakomodasi, dikolaborasi. Siapapun, karena ada orang yang dia tidak masuk struktur NU, tidak masuk di NU, tapi kita arani gak melok NU lo nesu. Ada enggak begitu? Ada. Dan yang bisa ngemong mereka adalah kita. Mas yo kondangan nih ratau sholat panggah diundang. Wong mandak berkati podo aku tenang aja, kan gitu kan? La ilaha illallah gak apa-apa aku ngrungokne tok engko padha. Lah ini yang bisa ngemong ini adalah orang yang punya ilmu siapa? Orang-orang terpilih tadi. Tujuan utamanya adalah ini tanda kuncinya ya, khidmat kepada ulama, khidmat kepada kiai. Ojo tadi sing dijadikan ben aku dihormati, bareng gak enak sing ngurmati kamplongi kabeh kancane sing ora ngurmati. Nah, itu akan melekat tapi tujuan utamanya itu. Ayo lanjut. Nah, untuk menjaga semangat itu bagaimana? Silaturahim, saling mendatangi. Ini Pak Yai Magrus ini pengurus MBC sering enggak silaturahim ke ranting-ranting? Ngopi ya? Enggak pernah enggak pertanyaannya? Tadi yang disebut-sebut tadi pernah enggak? Nah, sekali-kali begini. Ojo hanya silaturahim nenggone ketua ranting tok. Tapi dikabari koncone pengurus ketua ranting kon nglumpuk nenggone ketua ranting jak omong-omongan. Jadi kan enggak satu. Silaturahim ngene ketua ranting tok digowenah nih. Tapi sing genah sing pusing tadi ya. Kan enggak tekan. Lah digurene konco pengurus rantingnya berapa dijak ngobrol. Nah, karena kalau yang disilaturahimi ketuane tok diomongi reno-reno tadi definisi di atas tadi ngeluh sirai perintah tok iki Pak Yai Magrus iki. Tidak begitu. Makanya saya pada saat mau mampir kemana itu ya kakon golek konco, ada saksi gitu loh, jak omong-omongan. Nah, tidak hanya sendiri loh ya, terserah. Nah, begitu juga sebaliknya, ranting juga ada silaturahim kepada yang lain. Kalau perlu dibuat semacam apa namanya kelompok, jadi ranting lor kidul etan tengah ada beberapa itu yang bisa saling bersinergi. Nah ini penting silaturahim. Nah syukur ada rutinan entah setahun berapa kali, pokoknya ada silaturahim untuk membangun di situ. Silaturahim itu apa kan? Nanti berkunjung di situ akan mendapatkan rezeki karena suguhi kopi. Kalau ada ketua ranting, ketua MBC datang tidak disuguhi kopi, maka laporkan kepada saya, kan begitu kan? Ya, di situ terus mendapat ilmunya juga karena omong-omongan. Yang kedua apa? Koordinasi dan konsolidasi. Saya contohkan di PWNU di era Kiai Marzuki itu setiap hari Selasa rapat. Ya, sampun nate kula critane panjenengan dereng rapat. Saya kan tanya ke salah satu pengurus, ngoten niku kok setiap minggu rapat, ngoten napa yang dirapatkan? Oh, biasanya itu pada saat sudah bertemu itu ra iso mandek dari persoalan yang dibahas. Kayak basul masail kira-kira seperti itu. Ada selalu. Akhirnya saya tiru. Di PCNU itu tanfidiyahnya rapatnya 1 bulan sekali, awal bulan. Suriah itu rapatnya 28 sekali. Jeng ben tenggene Mbah Yai Mazhar informasi bocorannya arep dibelehne kebu.
bocorane. Dene engko gak sida dibelene kebone wis mlayu. Kan gitu kan. Terus gabungan kita ini setiap tahun paling tidak itu ketemu sekitar 3 kali. Gabungan itu ya Suriah Tanfidyah Lembaga Bandung. Nah ini kita terapkan. Nah pada saat setiap bulan Tanfidyah bertemu itu apa yang dibahas? Program berikutnya. Apa? Dasarnya program utuh. Oh ini menjelang halal bihalal seperti di Kertosono. Setelah ini apa? Cara rapatnya supaya murah nenggone pengurus. Loh iya, kita ini sampai hari ini 3 tahun itu Tanfidyah putar setiap bulan urung tek. Belum habis. Di tempat pengurus ya kan, itu sudah masuk nomor 1 tadi silaturahim. Akhirnya roh, oh mae Mbah Yai niki jangan sampai antar pengurus 5 tahun roh mae. Ya kan? Kok nek semayan yang warung ini alasannya tidak tahu rumahnya. Terus nanti apa yang disuguhkan bendara ngelirik, wih kira-kira anggarannya berapa? Enggak arep dijoli mboten, tapi itu dicatat besok untuk laporan LPJ. Nah, iya. Itu menjadi namanya sumber donatur sehingga di PCNO tidak ada yang tidak menjadi donatur walaupun itu makanan. Loh ini kan penting. Sopo ngerti tidak dipikir saking kelasnya besok lumantar mlebu swargane sebab itu tadi. Di sana ada rapat pengurus yang orangnya tidak berpikir, kan begitu kan? Lah pengurus MBC itu dibuat putar Tanfidyah, nggak entek-entek. Bahkan acara besar saya di PCNO itu putar ke MBC. Contoh pramusker kan di mana? MBC sini kan, pramusker. Halal bihalal di mana? Kertosono. Terus pada saat musker di mana? MBCNO Kecamatan Baron. Pada saat konferensi di mana? MBCNO Kecamatan Lengkong. Prakonferensi di mana? Di Gondang dan seterusnya. Pelantikan di mana? Di MBCNO Kecamatan Loceret. Muskernya di mana? Di MBCNO Kecamatan Nganjuk Kota. Nah, ini menjadi bagian bahwa nanti pada saatnya akan ketempatan semua. Nah, bagaimana anggarannya? Kita petung apa sing MBC, apa sing PC. Nanti kita hitung menjadi angka yang dibawa oleh PC juga. Karena nanti dalam gambaran saya LPJ PCNO di 2026 uangnya harus 1 triliun. Apa bisa? Bisa. Karena seluruh kita hitung. Kemarin pada saat konferensi sini uangnya berapa ya kemarin saya lupa. Yang Kertosono itu sampai bisa 9 miliar. Seluruh rapat saya suruh menghitung. Lain itu istimewa dihitung. Kemarin sudah saya kasih tahu ini dah. Nah ngitungnya aja bendino dihitung. Akhir tahun dieling-eling, tidak harus pas benar. Kan bukan anggaran negara kan. Nah kira-kira lah itu cuma ping 10. Naik peserta 100 dianggap aja itu 25 atau 20 kali 100 ping 10 kan begitu kan. Terus nanti LBM seluruh itu kita hitung. Nah ketika kita hitung ternyata kemandirian kita itu luar biasa. NU memiliki kekayaan sampai tinggi bersumber dari siapa? Semua pengurus menjadi donatur. Tepuk tangan untuk pengurus. Nah, makanya Yai Makrus gak usah ngetokne duit, ngatur tok ae. Sampai lali omahe atau dinggoni rapat. Menawa. Terus yang ketiga, ketika ada kesulitan konsultasi ojo dindem dewe yang menyebabkan umur pendek itu ngendem masalah lain. Masalah organisasi dindem. Gak diceritane karena dia berpedoman nanti dianggap membuka aib organisasi. Dindem dewe akhirnya bareng terakhir-akhir sambat. Wah gimana ini? Ternyata punya problem besar. Padahal organisasi ini adalah ketika miliknya NU. Kemarin Pak Yai Zulfa menyampaikan pasti akan memberikan keberkahan hidup. Akan ada yang ditemukan. Tapi ketika menjahati organisasi NU, apa yang sampaikan Yai Zulfa? Beliau yakin pasti ada sesuatu yang buruk. Nah ini penting. Nah kita pada saat
hadir di NU ini kita khidmat. Sudah nggak usah kita hitung apa yang sudah dapat. Saya hari ini tuh sudah banyak merasakan juga. Mungkin panjenengan sudah ada yang merasakan tapi tidak diomong-omong ke. Contohnya ada nggak yang mendapat besan sama pengurus NU? Duh, itu kan ya begitu kan? Karena kemarin ada di 1 MBC lah tanfidiah itu lebih sana ndak kok suriah. Duh itu kan rizki. Karena ada di tempat lain golek jodoh, golek mantu ki angel, salahmu ra NU awakmu. Lah syaratnya sing digolek mantu itu kan kok iso tahlil, iso apa namanya yasinan kan begitu kan, iso khutbah karena punya. Lah itu rizki. Pak Yai Mas Rukin ini punya apa? Peralatan itu kan. Coba suruh hitung, sudah berapa kali digunakan oleh warga NU. Bahkan warga Muhammadiyah dereng nate kira-kira Pak Yai. Loh ini kan juga sesuatu karena relasi. Coba kita punya gawe, Pak Yai Mas Rukin punya, si A punya tapi tidak NU, pilih mana? Ya, kebetulan berdasarkan data saya milihnya Pak Yai Mas Rukin murah semua. Kok sampai orang gak Pak Yai Mas Rukin, berarti panjen benci dia. Nah ini adalah bentuk. Tadi di sini nang omah ngomol usirae. Bareng peto aku iso nggoyu. Itu berarti kan sudah menambah panjangnya umur sedikit. Ya, kan gitu kan. Terus berikutnya. Om? Sudah selesai? Ya. Catatan saya apa di sini? Satu, tetap semangat. Kita orang yang terpilih maka harus menjalankan amanat itu. Orang yang akhirnya dihormati karena kita punya jabatan seperti ini. Tapi tujuan kita tidak itu, tapi khidmah kepada NU. Maka panjenengan orang yang sudah terpilih, maka ini diteruskan untuk bergerak dan seterusnya. Jangan lupa catatan terakhir, ini sudah habis yang juara NU. Nanti akan saya buatkan media tersendiri bagi para juara NU. Nah nanti apa? Nah ini nanti kita carikan Pak Magros. Karena saya sudah merasakan di Prambon itu juga sudah mulai turun. Di sini nampaknya Pak Magros juga mengalami ini. Karena kira-kira wong somben ramelo NU ya paling ya begitu. Nanti akan kita buat ajang tersendiri. Demikian dari saya Pak Magros. Ini sengaja bentuknya hanya seperti ini karena ini hanya membuka nanti yang bisa untuk bahan angan-angan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.